datang dalam ibadah online awal tahun Gereja Bethel Indonesia Suling Salatiga. Puji Tuhan, kita semua bisa memasuki tahun 2021 dengan tetap bersukacita dan terus merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Mari mempersiapkan hati karena kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan dan mengalami jamahannya. Selamat mengikuti ibadah dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dialah Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Allah Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut yang mau kita sebut. Hanya nama Yesus. Haleluya. Oh, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku
jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari kita mau sembah Dia, Yesus. kita mau tinggikan namanya. Hanya nama Yesus Tuhan yang boleh kita sembah. ku sembah. Haleluya. Kau Allah yang ku Hanya nama sembah. Yesus, Kau Allah yang kami Hanya sembah. Engkau Tuhan. Yesus, Tiada yang lain. hanya nama Hanya Engkau. Segala pujian hanya bagimu. kepastian. Syukur Nama bagimu Tuhan. Yesus, berikan Kau ada disembah. Kami muliakan nama. Oh Terima kasih Yesus, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Haleluya. Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Dan saat ini kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hidup yang sudah Tuhan berikan. Sudah Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Kami mau pakai hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk mengagungkan nama-Mu. Hanya nama Yesus yang mau kami sembah dan kami tinggikan. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk menaikkan segala pujian syukur kami. Dan kami siap untuk dibentuk melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami, ampuni setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami saat ini. Semua yang percaya boleh katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saat ini di awal tahun 2021 kita diberikan kesempatan untuk ibadah walaupun hanya secara online, tapi percayalah Tuhan pasti menjamah, memberkati, melawat Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Mari kita akan pujikan Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batu
batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang berhaleluya. Tuhan Allah yang benar, dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Oh Tuhan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Haleluya, amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Oh haleluya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Sekali lagi, Kau Tuhan, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang sekali lagi. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan kita Allah yang benar dan berkuasa. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membawa hati kita. Ketika kita hancur hati, Tuhan akan memberikan pertolongan atas kita. Terima kasih Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau
melewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kita akan pujikan dari awal. Saat ku hancur hati, saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Katakan Kau berharga, Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidup. Katakan Tuhan. Janji-Mu Tuhan dalam hidup. Kau beri kami kemenangan Yesus. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidup. Sebab Engkau berharga, Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidup. Kau berharga, Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidup. Katakan sekali lagi, Kau berharga Tuhan. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidup. Mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini sudah bersama-sama memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu. Dan tiba waktunya kami sebentar akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan mengurapi setiap kami, membuka hati pikiran kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati mulut lidahnya, berkati pikiran hatinya, supaya bisa Engkau pakai menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Harun Cahyo Budi Utomo
Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Ora et Labora Jalan Buk Suling Salatiga. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mengawali tahun ini, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema perayaan Tahun Baru bangsa Israel. Sebagai ayat emas, kita akan membaca di dalam Imamat 23 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel begini: dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yaitu hari pertemuan kudus. Di sini dikatakan, katakanlah kepada orang Israel. Dan kita ini juga adalah orang-orang Israel, tetapi secara rohani. Maka firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita semuanya. Bangsa Israel diperintahkan untuk memperingati perayaan tahun baru yang disebut dengan Rosh Hashanah. Rosh Hashanah artinya kepala tahun atau awal tahun. Atau kalau kalender kita saat ini adalah tanggal 1 Januari. Bagi kita secara rohani adalah awal daripada tahun di mana kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan secara rohani lahir baru. Jadi Tuhan ingin kita selalu mengenang akan betapa kemurahan Tuhan yang telah melahirkan kita baru melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, demikianlah firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rosh Hashanah ini untuk memperingati hari penciptaan, di mana pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam. Kita adalah ciptaan Allah yang baru, karena Adam telah jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu Allah kembali menciptakan baru kepada kita semuanya, supaya kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita seharusnya menghayati tahun baru ini, bahkan sepanjang tahun dan sepanjang hidup kita, bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita bukan lagi manusia lama, kita bukan lagi anak-anak dosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu Raja di atas segala raja. Kalau seseorang menjadi anak presiden, dia sudah bangga. Lebih-lebih lagi kita adalah anak Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu kita seharusnya selalu bangga. Kita juga seharusnya selalu optimis, karena kita adalah anak Raja di atas segala raja, sehingga Tuhan akan membela kita di dalam menghadapi segala tantangan apapun di sepanjang tahun ini, sehingga kita tidak perlu lagi khawatir. Walaupun tentunya kita harus tetap bertanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini, untuk mentaati selalu akan perintah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus selalu bersemangat, bergairah untuk melewati tahun 2021 ini
di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Allah kita, Raja di atas segala raja. Dan makna yang kedua adalah Rosh Hasanah memperingati hari pertobatan. Setelah kita lahir baru, itu merupakan pertobatan yang pertama, yaitu kita bertobat dari kehidupan yang lama yang tidak mengenal Allah yang benar melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita berarti sudah bertobat pada waktu pertobatan yang pertama. Tetapi pertobatan itu tidak berhenti pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus melanjutkan iman kita, yaitu dengan hidup baru. Pertobatan lanjutan ke arah kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan kita. Jadi pertobatan itu merupakan proses yang terus menerus secara progresif. Kita harus bertobat hari lepas hari dari cara hidup kita yang lama. Kita tidak mungkin bisa sempurna dalam sekejap atau dalam satu hari, tetapi kita harus diproses dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan seterusnya sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Bertobat artinya adalah kita mengeluarkan buah-buah yang lebat, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita adalah ibarat ranting yang selalu melekat dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu. Barulah kita akan bisa mengeluarkan buah-buah. Buah-buah apa sajakah jenisnya? Buah pertobatan dari perbuatan-perbuatan dosa. Kalau dahulu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita mungkin suka judi, kita mungkin suka mabuk-mabukan, kita mungkin selingkuh dan sebagainya. Maka setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita tinggalkan cara hidup lama yang tidak diizinkan oleh firman Tuhan. Demikian juga buah-buah roh, seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Maka seharusnya kita di tahun 2021 ini harus terus bertambah-tambah di dalam buah-buah karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama. Demikian juga kita semakin sabar dan kita semakin setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita mengeluarkan buah-buah pelayanan. Kita melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah buah-buah pemberitaan Injil. Karena kita diselamatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, maka kita pun juga seharusnya tidak egois.
Kita perlu juga memikirkan tentang keselamatan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau mereka tidak mengerti dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan binasa selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan tanggung jawab, amanat agung kepada kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid melalui pemberitaan Injil, pembaptisan, dan mengajar mereka untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan atas ilham Roh Kudus, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, artinya karena orang itu semakin tua, maka kemampuannya semakin merosot. Namun manusia batiniah kami secara rohani itu diperbaharui dari sehari ke sehari. Biarlah tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu dan tahun depan. Tahun ini, tahun depan lagi, kita harus lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan bukan hanya dari tahun ke tahun, melainkan juga dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu. Dan ayat ini mengatakan, biarlah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi kita harus belajar untuk mentargetkan hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan besok apalagi yang harus kita targetkan untuk memperbaharui diri kita semakin hari semakin menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, makna ketiga, Rosh Hasanah adalah suatu peringatan tentang ketaatan Abraham mempersembahkan Ishak anak tunggalnya kepada Tuhan. Di dalam peristiwa ini ada dua sisi yang kita perlu memahami. Sisi pertama adalah sisi daripada Tuhan. Ketika Abraham dia menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya untuk mempersembahkan akan menyembelih anaknya Ishak, Allah menghentikan dan Allah berkata, "Jangan Abraham." Tetapi Tuhan memberikan sebagai penggantinya, yaitu domba, untuk dipersembahkan sebagai ganti Ishak anaknya. Itu adalah lambang daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan untuk keselamatan bagi kita semuanya, dengan menebus kita semua manusia dari dosa kita semuanya, sehingga kita bisa diampuni segala dosa kita dan kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah untuk mendapat waris kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, orang-orang yang menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusiawinya dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini adalah sisi manusianya, yaitu karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri. Dan Bapa mempersembahkan yang terbaik, yaitu anak tunggalnya sendiri, Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi manusia dan disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka kita pun juga mentaati seperti Abraham mentaati, sebagai wujud kasih, dengan kalau perlu mengorbankan apa saja yang terbaik untuk Tuhan. Tidak ada yang melebihi daripada Allah. Kalau kita mengasihi apapun juga, apakah ibu kita, ayah kita, suami kita, istri kita, anak kita lebih daripada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan layak untuk menjadi anaknya. Maka kita kalau perlu mengorbankan semua, hobi kita, kekayaan kita mungkin, kita korbankan. Seperti Abraham mengorbankan anak tunggalnya.
Jikalau kita tidak bersedia sayang untuk mengorbankan dan menjual Tuhan Yesus demi apa yang kita anggap penting itu, maka kita tidak layak. Di dalam Lukas pasalnya 9 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi apabila kita menjadi pengikut Kristus, maka Tuhan menginginkan agar kita juga mengasihi Dia sama seperti Dia sudah mengasihi kita. Dia memberikan yang terbaik, yaitu putranya yang tunggal mati di atas kayu salib. Apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan Yesus? Apakah ada sesuatu yang masih kita tahan untuk diri kita sendiri? Marilah kita di tahun 2021 ini, biarlah kita mengasihi Dia lebih daripada apapun juga, walaupun mungkin kita harus mengorbankan apa yang dahulu kita anggap itu sangat berharga buat kita. Tetapi apabila Tuhan menghendakinya, biarlah kita akan lebih mengasihi Dia dibanding dengan apapun juga, dengan mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka akhirnya mari kita memaknai tahun baru ini dengan merayakan, dengan memperingati yang pertama, selalu bangga sebagai anak Allah, karena kita dilahirkan baru menjadi anak Allah. Oleh sebab itu biarlah kita selalu optimis, bergairah, takut akan Tuhan. Dan yang kedua, memperingati pertobatan semakin berbuah lebat. Pertobatan dari semua dosa dan juga buah karakter, buah pelayanan, dan buah-buah pemberitaan Injil, memenangkan jiwa-jiwa yang baru. Dan yang ketiga, mari kita memaknai dengan seperti peristiwa pengorbanan Ishak yang digantikan dengan korban domba dari anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus menggantikan Ishak oleh Abraham yang mengarahkan itu kepada kita, yaitu supaya kita seperti Abraham taat untuk mengorbankan apa saja kalau perlu demi kasih kita kepada Tuhan. Biarlah di tahun 2021 ini kita semakin mengasihi Tuhan seperti Abraham juga. Dia mengasihi Tuhan dan dia rela untuk mengorbankan apa saja demi kasihnya kepada Tuhan. Sekarang marilah kita mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang sebentar kita akan lakukan bersama-sama. Dan marilah kita akan menyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih
dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita pegang bersama-sama roti dan anggur di depan dada kita. Dan dengan kerendahan hati marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan yang terbaik, yaitu Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami, sehingga kami boleh diselamatkan dari hukuman neraka yang kekal, dan kami boleh menjadi waris daripadamu, menjadi anak-anakmu, sehingga kami mendapatkan kepastian keselamatan yang daripadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus akan membimbing kami, supaya kami pun juga merespon kasih-Mu dengan kasih kami kepadamu ya Tuhan, lebih mengasihi Engkau daripada tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kasih kami akan terus semakin besar, seperti Engkau telah mengasihi kami ya Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, Engkau akan ampuni dosa-dosa kami karena kami belum sempurna. Dan Tuhan, Kau layakkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Dan biarlah perjamuan kudus-Mu akan menjadi berkat, berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini dan untuk seterusnya. Dan sekarang Tuhan, biarlah Engkau turunkan berkat dari surga atas roti dan anggur ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari sekarang kita akan angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu kita akan aminkan bersama-sama, dan kita akan makan roti bersama-sama di dalam iman. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita, dan kembali kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, pengorbanan yang termulia dan yang terbesar, yaitu Engkau telah mengorbankan diri-Mu di atas kayu salib untuk menyucikan segala kehidupan kami dari dosa-dosa kami dan untuk mengampuni kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami boleh mendapatkan warisan hidup yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehidupan kami ini boleh juga menjadi berkat, kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu, sehingga di sepanjang tahun 2021 ini kehidupan kami jemaat-Mu boleh menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat satu-satunya. Kami menyerahkan seluruh doa, ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah ini dengan doa ucapan syukur kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memimpin di dalam ibadah online ini. Dari awal sampai pada akhirnya, kami boleh merasakan akan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan akan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami satukan hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini. Kiranya Tuhan Engkau akan menolong agar bangsa dan negara kami Indonesia ini segera dilalukan dari pandemi COVID-19. Dan Tuhan juga akan tolong untuk dapat mengatasi akan dampak-dampak pandemi COVID ini, baik itu dampak ekonomi maupun dampak politik, supaya Indonesia boleh segera dipulihkan dari keadaan ekonomi yang terpuruk ini. Dan juga Tuhan akan memberikan keamanan dan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami semuanya boleh merasakan akan campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini ya Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami sendiri sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya akan seluruh kehidupan kami ini dalam sepanjang tahun 2021 ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripadanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah dengan iman berkat rahmat yang daripada Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya, mulai sekarang, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti akan segera datang kembali untuk menjemput kita sekalian, tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal.
di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.